Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti kita ketahui kan sekarang kita itu udah merdeka. Nah, dulu juga kita pernah mengalami pendudukan Jepang di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana Jepang bisa menyerah dan berhenti gitu dari pendudukannya di Indonesia. Langsung saja ya, kita mulai ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama ada BPUPKI. Nah, sebelum kita membahas apa itu BPKI terlalu jauh, kita akan membahas dulu awal mula kenapa sih BPUPKI itu dibentuk. Nah, kita mundur jauh ke belakang pada saat Perang Dunia Kedua dimulai. Kan Perang Dunia Kedua ini tuh dimulai oleh dua negara fasis yang cukup kuat ya, yaitu ada Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Nah, pada saat itu tentara Nazi Jerman itu menyerbu daerah Polandia. Akhirnya pecahlah Perang Dunia Kedua ini itu. Nah, Kekaisaran Jepang ini menanggapi tingkah laku Jerman itu, dia itu tiba-tiba malah menyerbu pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pada saat itu tentu dong Amerika itu marah dong karena pangkalannya itu tiba-tiba diserang oleh Jepang. Memang pada saat itu Jepang menang melawan Amerika. Namun Amerika makin kesini itu makin ngamuk ke Jepang. Soalnya kan Perang Dunia Kedua ini kan antara Jerman dan Jepang. Tapi Jepang malah memutuskan untuk mengebom pangkalan milik Amerika. Nah, pada akhirnya Amerika ini mengamuk terus menyerang Jepang gitu. Akhirnya pada saat itu Jepang terus pada saat itu Amerika terus mengepung Jepang melalui beberapa pertempuran gitu. Dan akhirnya banyak daerah di daerah Solomon, Saipan, Tulaite, Filipina, Iwo Jima, dan Okinawa itu dimenangkanlah oleh Amerika pertempuran di daerah itu tersebut gitu. Nah, makin kesini Jepang itu merasa harapannya itu pupus gitu ketika Amerika Serikat malah berhasil mendekati Pulau Jepang. Nah, Jepang ketakutan dong ketika Amerika sudah mulai mendekati daerah Jepang. Pada akhirnya pada saat itu Perdana Menteri Jepang mengumumkanlah tanggal 7 September tahun 44 bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Tetapi jika Jepang sudah menang dalam Perang Asia Timur Raya tersebut gitu dengan Amerika. Nah, kenapa sih Jepang memberikan janji kemerdekaan? Karena Jepang itu berharap gitu, kalau misalkan Indonesia menjadi tentara sekutunya, nanti dapat membantu Jepang untuk ikut dalam Perang Asia Timur Raya. Pada akhirnya, untuk mendukung janji Jepang itu, Jepang membentuklah suatu badan untuk menyiapkan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamai BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang. Nah, 60 orangnya ini adalah tokoh penting, orang-orang aktif kemerdekaan Indonesia, dan 7 orangnya itu anggota istimewa militer yang diutus oleh Jepang. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang merupakan kaum nasionalis. Ada beberapa hal yang telah dihasilkan oleh BPUPKI yang
terdiri dalam 2 sidang. Sidang pertama, BPUPKI menghasilkan tentang nama Indonesia nanti, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perumusan dasar negara yang merupakan hari lahirnya Pancasila yang kemudian disebut Piagam Jakarta. Sedangkan sidang kedua dari BPUPKI itu yaitu menghasilkan Undang-Undang Dasar atau UUD ya, yang kita kenal sekarang sebagai UUD atau Dasar Negara kita. Oke, selanjutnya ada PPKI ya. Pada saat Jepang dan sekutu itu sedang bergejolak-bergejolaknya, hal tersebut itu membuat para pemuda itu makin mempunyai ruang gitu ya untuk menyatukan suaranya, yaitu merdeka. Nah, pada saat itu PPKI dibentuklah oleh Jepang. PPKI ini yaitu panitia yang nantinya itu akan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, anggota ini itu beranggotakan 21 orang dari berbagai daerah. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Pada tanggal 9 Agustus tahun 45, Dr. Rajiman, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno itu dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Vietnam. Mereka diberikan informasi bahwa Indonesia itu bisa melaksanakan kemerdekaannya dan bisa dilaksanakan dalam waktu yang sesegera mungkin. Namun, setelah ketiga orang ini mendapatkan informasi dari Jenderal Terauchi, namun PPKI itu jadi tidak bisa gitu melaksanakan tugasnya karena pada saat itu pemuda-pemuda di Indonesia itu merasa bahwa PPKI itu adalah organisasi yang dibuat oleh Jepang. Jadi sudah tentu untuk kedepannya itu pasti akan bersifat menguntungkan Jepang. Akhirnya para pemuda itu mendesak kaum tua itu untuk melaksanakan proklamasi itu tidak atas nama PPKI gitu. Nah, karena pemuda yang terus-menerus bergejolak, akhirnya yang tadinya tanggal 16 Agustus PPKI mau sidang, tapi tidak bisa gitu karena terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda itu menculik golongan tua untuk segera merumuskan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya setelah itu sidang-sidang PPKI bisa dilaksanakan setelah kemerdekaan Indonesia diraih. Nah, adapun sidang-sidang PPKI itu ada dua ya. Yang pertama itu ada sidang pada tanggal 18 Agustus. Pada saat sidang pertama ini PPKI itu menyepakati beberapa hasil, di antara lain yang pertama ada mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan selanjutnya membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR MPR terbentuk. Nah, pada sidang kedua yaitu keesokan harinya, PPKI itu melakukan sidang dengan memutuskan beberapa hal gitu, antara lain yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kedua membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya, dan yang terakhir menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi beserta gubernur-gubernurnya. Nah, selanjutnya makin kesini Jepang itu makin memburuk gitu ya kondisinya, karena Jepang itu selalu mengalami kekalahan dari sekutu. Puncaknya pada saat itu Amerika Serikat mengirimkan pesawat B-29 dan menjatuhkan bom atom bernama Little Boy pada tanggal 6 Agustus tahun 45. Bom yang terbuat dari uranium ini membunuh 90.000 hingga 146.000 penduduk Hiroshima. Sudah dihajar oleh bom atom, Jepang masih belum menyerah, mungkin karena tradisi samurai yang memiliki harga diri tinggi. Besoknya, pada tanggal 9 Agustus 45, pesawat milik Amerika Serikat ini terbang lagi di langit Nagasaki dan menjatuhkan bom lagi bernama bom Fat Man. Bom yang terbuat dari plutonium ini membunuh hingga 39.000 sampai 80.000 jiwa. Nah, peristiwa dua bom ini tentu menjadi luka sejarah bagi Jepang dan selalu diingat hingga saat ini. Tragedi ini dikenal dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Tahun
45 itu menjadi tahun yang sangat istimewa gitu ya. Karena selain Jepang mendapatkan 2 bom atom gitu ya, karma Jepang itu tidak berhenti sampai saat itu gitu. Pada saat waktu yang bersamaan, Jepang juga mendapat serangan dari negara Republik Sosialis Uni Soviet. Tentara-tentara mereka menyerbu negara-negara boneka Jepang. Bahkan mereka menduduki banyak negara seperti Mengijang, Korea Utara, Karafuto, dan Kepulauan Tsushima. Akibat dari amukan Republik Sosialis Uni Soviet ini, akhirnya Jepang pada saat itu mengumumkan gitu bahwa Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 45 yang ditandai dengan menandatangani pernyataan kekalahan secara resmi pada tanggal 2 September tahun 45. Nah, tahun 45 juga ini adalah merupakan akhir dari Perang Dunia Kedua. Karena kekaisaran pendudukan Jepang sudah berakhir juga di Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus Indonesia juga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perang Dunia II akhirnya berakhir dan dunia masuk ke babak perang dingin. Gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang sejarah perang dingin itu sendiri ya. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Saya harap setelah mempelajari materi ini, teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan masa kini gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.